Pasar tradisional itu tak pernah tidur sepenuhnya. Bahkan ketika malam sudah turun, ada saja bunyi-bunyi samar. Suara besi pintu rolling door yang digeser, langkah sandal jepit yang diseret-seret, dan dengusan napas orang yang sedang menata tumpukan sayuran. Bau anyir ikan bercampur aroma bawang merah yang menyengat. Di sela-sela keramaian yang seperti tak pernah benar-benar mati itu, ada satu sosok yang hidup di antara bayang-bayang. Raka. Raka bukan pedagang. Ia juga bukan pembeli. Ia adalah penghuni emperan, orang yang keberadaannya sering dianggap mengganggu pemandangan. Sejak usia 8 tahun, setelah kedua orang tuanya meninggal karena sakit yang tak pernah jelas namanya, Raka hidup di jalan. Awalnya ia mencoba tidur di masjid dekat kampung, tapi pandangan sinis beberapa orang membuatnya tak betah. Akhirnya, pasar menjadi rumahnya. Pasar bagi Raka adalah dunia keras yang tidak memberi tempat untuk lemah. Siapa yang lambat, akan kehabisan sisa makanan. Siapa yang ceroboh, barang-barang lusuhnya bisa hilang di bawah pemulung lain. Setiap hari, Raka berjalan keliling pasar, mengamati tumpukan sampah di dekat lapak-lapak. Ia mencari sayur layu yang masih bisa dimakan, roti yang mulai keras tapi belum berjamur, atau kadang ikan kecil yang jatuh dari keranjang pedagang dan terinjak orang. Semua itu ia kumpulkan di kantong plastik bekas yang selalu dibawanya. Orang-orang pasar mengenalnya. Bukan karena mereka akrab, tapi karena Raka selalu ada di sana. Pagi, siang, malam. Sebagian pedagang memanggilnya dengan nada mengejek. Si Kumal datang. Ada juga yang lebih kasar. Minggir, jangan bikin bau. Namun, ada satu orang yang tidak pernah memandangnya rendah, Bu Ratih. Bu Ratih adalah pedagang sayur langganan banyak orang. Perempuan itu selalu punya senyum hangat dan sering diam-diam menyisihkan beberapa ikat kangkung atau sepotong labu untuk Raka. Nih, makan yang sehat biar nggak gampang sakit, katanya sambil menyodorkan. Raka hanya bisa mengangguk dan mengucap terima kasih pelan. Namun, orang seperti Bu Ratih adalah pengecualian. Sebagian besar pedagang menganggap Raka hanya bagian dari pemandangan kotor pasar. Pedagang ayam, misalnya, sering mengusirnya ketika ia hanya lewat di depan lapaknya. Hei, jangan dekat-dekat, nanti pelanggan kabur, kata mereka sambil mengibaskan tangan, seolah Raka adalah lalat. Malam hari, ketika pasar mulai sepi, Raka memilih tidur di emperan toko kelontong tua di ujung lorong. Ia menggelar kardus bekas yang didapat dari tumpukan sampah dan menjadikannya alas tidur. Selimutnya hanya jaket lusuh yang bagian lengannya sudah robek. Di situ, ia memeluk tas kecil berisi beberapa barang. Sepasang sandal putus yang ia ikat pakai tali, kaos bekas, dan satu foto kecil orang tuanya. Satu-satunya benda yang membuatnya merasa masih punya keluarga. Hidup di pasar mengajarkan Raka dua hal penting. Tidak semua orang akan menolongmu, dan jika ingin bertahan, kau harus pandai mencari celah. Kadang ia membantu pedagang menurunkan barang dagangan dari mobil bak terbuka, sekadar untuk mendapat upah Rp5.000. Kadang ia membantu membersihkan sisa-sisa sayur di lapak menjelang malam. Uang itu ia gunakan untuk membeli nasi bungkus murah di warung dekat pasar. Raka jarang berbicara banyak. Ia tahu, semakin ia bicara, semakin besar kemungkinan orang meremehkannya. Jadi, ia memilih diam dan bekerja cepat. Namun, diamnya itu sering disalahartikan sebagai kebodohan atau kemalasan. Itu anak nggak ada masa depan, kata seorang pembeli kepada temannya, sambil melirik ke arah Raka yang sedang memungut plastik bekas. Meski begitu, Raka tidak pernah benar-benar membenci pasar. Pasar, baginya, adalah satu-satunya tempat yang memberinya kehidupan, walau dalam bentuk paling keras dan dingin. Setiap hari, ia menyaksikan manusia dari segala lapisan, pedagang yang jujur, pembeli yang cerewet, tukang parkir yang licik, sampai ibu-ibu yang pandai menawar setengah mati. Semua itu menjadi pelajaran hidup yang diam-diam ia simpan. Tapi di balik semua itu, pasar juga adalah tempat ia paling sering menerima hinaan. Ia ingat suatu siang ketika ia sedang duduk di dekat gerobak sayur, mencoba mengikat sandal bututnya. Seorang anak kecil menunjuknya sambil tertawa. Bu,
Itu orang gak pernah mandi ya? Ibunya malah tertawa sambil berkata, makanya belajar yang rajin, nak, biar gak jadi kayak gitu. Kata-kata itu menusuk, tapi Raka hanya menunduk. Namun, ada satu tokoh yang kelak akan mengubah hidupnya, bukan dengan kebaikan, tapi dengan luka, Pak Darto. Pak Darto adalah penjaga toko kelontong terbesar di pasar itu. Badannya tinggi besar, perutnya menonjol, dan suaranya keras. Ia dikenal galak pada siapa saja yang dianggap mengganggu, apalagi orang-orang seperti Raka. Kalau melihat Raka lewat, alisnya langsung mengkerut. Minggir. Jangan bikin kotor depan toko. Suaranya menggelegar. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Raka mencari sisa makanan, membantu pedagang yang mau mempekerjakannya sebentar, lalu tidur di emperan. Tapi di dalam hatinya, ia mulai menyadari satu hal. Hidup seperti ini tidak akan berubah kalau ia hanya bertahan di sini. Meski belum tahu caranya, Raka sudah punya benih keinginan untuk keluar dari lingkaran ini. Pasar tetap berisik seperti biasa. Suara pedagang ayam yang berteriak menawarkan potongan murah, aroma sate ayam dari gerobak di ujung lorong, dan suara musik dangdut dari radio tua di warung kopi. Namun, bagi Raka, semua itu hanyalah latar dari hidupnya yang berjalan datar. Ia belum tahu bahwa sebentar lagi, pasar ini akan menjadi saksi momen yang mengubah segalanya. Malam itu, ia kembali ke kardusnya di emperan toko kelontong. Hujan gerimis turun, membasahi sebagian tubuhnya. Ia memeluk jaket lusuhnya erat-erat, mencoba menghangatkan diri. Dalam hati, ia berkata pelan, besok pasti sama lagi. Ia tidak tahu, besok yang ia maksud adalah awal dari luka paling besar yang akan membawanya ke jalan baru. Pagi itu pasar sudah mulai ramai. Matahari baru naik setinggi tiang listrik, tapi suara teriakan pedagang, derit roda gerobak, dan klakson motor sudah bersahut-sahutan. Raka duduk di tepi lorong pasar, di antara lapak sayur dan kios sembako. Tangannya memegang sepotong roti keras yang ia temukan di dekat tumpukan sampah kemarin malam. Ia makan perlahan, membiarkan setiap gigitan terasa lama, seolah ingin menghemat rasa kenyang. Tiba-tiba suara berat dan lantang memotong suasana. Kamu lagi. Itu suara yang sudah tidak asing. Pak Darto. Raka menoleh pelan. Dari jarak 5 meter, pria berperut buncit itu berdiri di depan tokonya. Tangan kiri memegang sapu, tangan kanan menunjuk lurus ke arah Raka. Wajahnya penuh amarah, seolah Raka baru saja merampok tokonya. Kamu pikir ini tempat tidur nenek moyangmu? Pergi. Jangan duduk-duduk di sini, bikin pelanggan kabur. Suaranya menggelegar, membuat beberapa orang menoleh. Raka menelan sisa roti di mulutnya. Saya cuma duduk sebentar, Pak. Jawabnya pelan. Tapi itu justru membuat Pak Darto semakin keras. Sebentar? Setiap hari kamu di sini. Badan bau, baju kotor, rambut kayak sapu ijuk. Orang kayak kamu itu nggak pantas ada di sini. Sampah masyarakat. Kata-kata itu menghantam keras. Beberapa pedagang dan pembeli yang lewat menoleh, sebagian tertawa kecil, sebagian lagi pura-pura sibuk memilih barang. Raka bisa merasakan telinganya panas. Bukan karena marah saja, tapi karena malu. Saya nggak ganggu siapa-siapa, Pak. Suaranya semakin pelan, hampir seperti bisikan. Namun, Pak Darto tidak berhenti. Ia melangkah mendekat, suaranya makin keras. Dengar ya, kalau kamu masih berani duduk di depan toko ini, saya siram air comberan. Paham? Orang kayak kamu tuh cuma nyusahin. Mending kamu pergi jauh-jauh dari sini. Jangan harap ada yang mau nolong. Raka berdiri perlahan. Matanya menatap ke bawah, mencoba menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Di sekitarnya, beberapa orang mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang, kasihan sih, tapi ya memang dia ngerepotin. Ada juga yang tertawa, menganggap itu hiburan pagi. Bu Ratih, yang lapaknya tak jauh dari sana, berusaha menengahi. Pak Darto, udahlah, dia cuma duduk sebentar. Tapi Pak Darto malah menatap Bu Ratih dengan sinis. Bu Ratih, kalau mau jadi pahlawan, silakan bawa dia ke rumah.
Tapi jangan biarkan dia di sini. Ini pasar, bukan panti sosial. Raka menelan ludah. Ia tahu membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ia melangkah pergi, meninggalkan tempat itu. Tapi langkahnya terasa berat, seolah setiap kata hinaan yang tadi ia dengar menambah beban di kakinya. Ia berjalan melewati lorong pasar, melihat semua kesibukan, orang menawar, pedagang berteriak menawarkan dagangan, tukang parkir sibuk mengatur motor. Tapi semua itu terdengar jauh, samar, seperti dunia sedang memudar di sekitarnya. Di dalam kepalanya, suara Pak Darto terus terngiang. Sampah masyarakat, nggak pantas, pergi jauh-jauh. Raka berhenti di sudut pasar, duduk di dekat tumpukan karung beras. Ia menatap kosong ke arah jalan. Tangannya meremas ujung jaket lusuhnya. Selama ini, ia sudah sering menerima hinaan. Tapi entah kenapa, kata-kata Pak Darto hari ini terasa berbeda. Lebih tajam, lebih menusuk. Mungkin karena diucapkan di depan banyak orang. Mungkin karena nada suaranya yang seolah meyakinkan semua orang bahwa Raka memang tidak punya nilai. Atau mungkin karena di lubuk hati yang terdalam, Raka sendiri mulai percaya bahwa hidupnya memang tidak ada gunanya. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain. Seperti bara kecil yang baru saja disulut. Kata-kata Pak Darto memang menyakitkan, tapi juga memicu rasa ingin membuktikan diri. Bukan untuk membalas, tapi untuk membungkam suara itu selamanya. Hari itu, untuk pertama kalinya Raka memikirkan serius tentang pergi dari pasar ini. Ia tidak tahu mau kemana. Ia tidak punya tabungan, tidak punya keluarga, tidak punya keterampilan istimewa. Tapi ia tahu satu hal, kalau ia tetap di sini, hidupnya akan berakhir sama seperti kemarin, dan kemarin sebelumnya. Siang itu, ia kembali ke tempat tidur kardusnya. Ia duduk lama, memandangi foto kecil orang tuanya. "Bapak, Ibu," bisiknya pelan, "aku nggak mau terus begini." Hujan sore itu turun deras. Air mengalir di antara celah-celah lantai pasar, membawa sisa-sisa sayur dan plastik bekas. Raka duduk diam, membiarkan hujan membasahi rambut dan bajunya. Ia tidak peduli. Dalam pikirannya, ia sedang membuat keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi itu langit masih pucat. Udara dingin membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Pasar belum sepenuhnya ramai, hanya beberapa pedagang yang baru membuka lapaknya. Raka berdiri di depan kardus lusuh yang selama ini menjadi ranjangnya. Di tangannya hanya ada tas kecil yang sudah usang, berisi 2 kaos bekas, sandal putus yang ia ikat dengan tali rafia, dan foto orang tuanya yang ia bungkus plastik supaya tidak basah. Ia menatap sekali lagi lorong pasar. Ada warung kopi kecil di pojok, tempat ia kadang numpang duduk kalau hujan. Ada gerobak sayur Bu Ratih yang selalu memberi sisa makanan. Ada toko kelontong besar milik juragan tempat Pak Darto bekerja, toko yang menjadi sumber luka terdalamnya. Semua itu akan ia tinggalkan. Bu Ratih datang pagi itu, seperti biasa membawa keranjang penuh sayur. Saat melihat Raka berdiri dengan tas, ia mengernyit. "Kamu mau kemana, Kak?" tanyanya sambil meletakkan keranjang. Raka tersenyum tipis. "Saya mau pergi, Bu, mau cari kerja di kota." Bu Ratih terdiam sebentar, lalu menghela napas. "Kamu yakin? Kota besar itu nggak gampang, Kak. Banyak orang justru pulang ke sini karena nggak tahan." "Aku nggak punya pilihan, Bu. Kalau terus di sini, hidupku nggak akan berubah." Bu Ratih mengangguk pelan. Ia tahu kata-kata Raka benar. Lalu ia merogoh tas kainnya, mengambil beberapa lembar uang lusuh, dan menyodorkannya. "Ini nggak banyak, cuma buat ongkos dan makan di jalan. Jangan ditolak, ya." Raka menatap uang itu lama, lalu menerimanya dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Bu. Saya nggak akan lupa kebaikan Ibu." Mereka tidak banyak bicara lagi. Raka tahu kalau ia tinggal lebih lama, hatinya akan berat meninggalkan satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan hormat di pasar itu. Terminal bus di pinggir kota kecil itu tidak terlalu ramai.
Beberapa bus tua berderit-derit ketika berhenti. Knalpotnya menghembuskan asap hitam. Sopir-sopir berteriak menawarkan tujuan. Kenek sibuk menarik penumpang. Raka memilih bus dengan papan tujuan, Kota Raya. Kota besar yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang pasar. Ia naik, memilih duduk di kursi dekat jendela. Tas kecilnya ia peluk erat. Perjalanan dimulai. Raka menatap keluar, melihat rumah-rumah kayu berganti menjadi hamparan sawah, lalu berganti lagi menjadi pabrik-pabrik dan bangunan tinggi. Jalan aspal yang panjang seperti mengantar dirinya ke dunia yang benar-benar berbeda. Tapi di tengah semua itu, kata-kata Pak Darto kembali terngiang. Sampah masyarakat, nggak pantas, pergi jauh-jauh. Raka memejamkan mata, mencoba menghapus suara itu. Tapi justru luka itu yang membuatnya duduk di kursi ini, meninggalkan semua yang ia kenal. Sesampainya di Kota Raya, Raka langsung disambut pemandangan yang membuatnya bingung. Bangunan tinggi menjulang, kendaraan berdesakan di jalan, suara klakson bersahut-sahutan. Orang-orang berjalan cepat, seolah semua sedang dikejar waktu. Tak ada satupun yang memperhatikannya. Di sini, ia benar-benar sendirian. Hari pertama, ia hanya berjalan tanpa arah. Siang hari panas menyengat, malam hari angin dingin menusuk tulang. Ia tidur di bawah jembatan penyeberangan bersama beberapa orang tak dikenal yang juga hidup di jalan. Salah satunya, seorang lelaki tua bernama Tamin, memberi nasihat singkat, kalau mau bertahan di kota ini, jangan cuma diam. Apa aja kerjain. Yang penting gak kelaparan. Nasihat itu ia pegang. Keesokan harinya, Raka mencoba menjadi buruh angkut di pasar besar kota itu. Ia mengangkat karung beras, memindahkan peti sayur, menurunkan barang dari truk. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli nasi bungkus murah. Saat tidak ada pekerjaan angkut, ia mencuci piring di warung, atau memulung botol plastik di malam hari. Hari-hari berjalan seperti itu. Capek, lapar, dingin, semua jadi bagian dari hidupnya. Tapi ia sadar satu hal, di kota ini, tidak ada yang peduli dari mana ia berasal. Orang hanya peduli apakah ia bisa bekerja cepat dan jujur. Itu memberi sedikit rasa lega. Setidaknya, ia punya kesempatan untuk membangun dirinya dari nol tanpa stempel, gembel pasar kecil, yang dulu melekat padanya. Namun, setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, wajah Pak Darto muncul di kepalanya. Nada merendahkan itu seperti cambuk. Aku akan buktikan, gumam Raka pelan suatu malam saat menatap lampu-lampu kota. Aku akan buktikan aku bukan sampah. Keputusan untuk pergi memang meninggalkan luka, tapi luka itulah yang kini membakar tekadnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin suatu hari akan kembali ke pasar itu. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memohon pengakuan, tapi untuk berdiri di sana dengan kepala tegak, sebagai seseorang yang telah berubah. Kota Raya memang tak kenal belas kasihan. Dari pagi sampai malam, semua orang bergerak cepat, seolah siapa yang lambat akan langsung tergilas. Bagi Raka, kota besar ini seperti arena pertarungan tanpa aturan. Ia harus memikirkan makan, tempat tidur, dan pekerjaan, semua dalam satu hari. Kalau salah langkah, ia bisa kelaparan. Hari-hari awal, Raka tidur di bawah jembatan penyeberangan bersama beberapa orang jalanan lain. Alasnya adalah potongan kardus, selimutnya hanya jaket tipis yang ia bawa dari pasar kecil dulu. Di malam hari, suara knalpot motor dan klakson bus menjadi lagu pengantar tidur. Saat hujan, mereka terpaksa berdempetan agar tidak terlalu basah. Pagi, ia berjalan ke pasar besar kota itu. Pasar ini jauh lebih ramai dari pasar kampungnya dulu. Lorong-lorongnya sempit tapi penuh dengan tumpukan barang. Sayur dari berbagai daerah, ikan segar, daging, beras, sampai buah impor yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pedagangnya keras, pembelinya cerewet, dan semuanya ingin serba cepat. Awalnya, Raka hanya berdiri di pintu masuk pasar, berharap ada pedagang yang butuh tenaga. Kadang ia mendapat panggilan untuk menurunkan karung beras atau memindahkan peti sayur dari truk kelapa.
Upahnya 10.000 atau sekadar nasi bungkus. Tidak cukup, tapi lebih baik daripada tidak ada. Siang hari, kalau tidak ada panggilan angkut, ia berjalan menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar pasar. Di sana ada banyak warung makan, rumah makan Padang, dan kedai kopi. Ia mengetuk pintu, menawarkan diri mencuci piring. Sebagian menolak, sebagian menerima. Upahnya kadang hanya makan siang, tapi itu sudah cukup untuk bertahan. Namun, bekerja serabutan seperti itu berarti ia tidak pernah punya kepastian. Kadang sehari bisa dapat cukup uang untuk makan 3 kali. Kadang, seharian hanya dapat segelas teh manis dari warung yang kasihan padanya. Malam hari, ia memulung. Botol plastik, kardus, kaleng bekas, semua ia kumpulkan. Ia menjualnya ke pengepul di gang sempit dekat rel kereta. Dari memulung, ia bisa mendapat sekitar 15.000 semalam. Uang itu ia sisihkan sebagian untuk makan. Sisanya ia simpan dalam kaleng bekas biskuit yang ia sembunyikan di balik tumpukan batu di bawah jembatan. Raka mulai sadar, di kota besar ini, siapa yang pandai membaca peluang akan lebih mudah bertahan. Ia mengamati pedagang kaki lima di sekitar pasar. Ada yang berjualan gorengan, ada yang menjual es teh manis, ada juga yang menjual mainan anak-anak murah. Semua tampak sederhana, tapi punya pembeli tetap. Dari situ, benih rasa ingin belajar mulai tumbuh. Raka mulai bertanya kepada beberapa pedagang yang ramah, modalnya berapa, Pak? Atau, kalau jual gorengan sehari bisa habis berapa? Sebagian menjawab seadanya, sebagian malah mengusir. Tapi ia tidak menyerah. Bulan-bulan berlalu, dan Raka mulai membangun rutinitas. Pagi angkut barang di pasar, siang mencuci piring atau membantu di warung, malam memulung. Dari sedikit demi sedikit, ia berhasil mengumpulkan uang cukup untuk membeli sandal baru dan 2 set baju layak pakai dari pasar loak. Dengan pakaian yang lebih rapi, ia merasa lebih percaya diri menawarkan jasa. Beberapa pedagang mulai mengenalnya sebagai Raka si rajin. Mereka tahu, kalau Raka diberi pekerjaan, ia akan melakukannya cepat dan tanpa banyak bicara. Suatu sore, ia membantu seorang pedagang buah menurunkan durian dari truk. Pedagang itu, Pak Anwar, memperhatikannya. "Kamu kerja cepat ya, Nak," katanya sambil menyerahkan upah. "Kalau mau, besok datang lagi, bantu angkut. Saya sering butuh orang." Kesempatan itu kecil, tapi bagi Raka, itu berarti pintu mulai terbuka. Dengan pekerjaan yang lebih teratur, ia bisa menabung lebih banyak. Ia mulai memikirkan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Punya usaha sendiri, meski kecil-kecilan. Meski begitu, kerasnya kota tetap memberi pukulan. Pernah suatu malam, tempat tidurnya di bawah jembatan digerebek petugas ketertiban. Semua barangnya diangkut, termasuk kaleng bekas biskuit tempat ia menyimpan tabungan. Ia kehilangan hampir separuh hasil jerih payahnya. Malam itu ia duduk lama di trotoar, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Perih, tapi ia tidak mau menyerah. Kejadian itu membuatnya semakin hati-hati. Ia mulai menitipkan sebagian uang pada seorang penjual koran tua yang baik hati, Pak Jaya, yang lapaknya ada di dekat pasar. "Kalau mau ambil, bilang aja," kata Pak Jaya. Kepercayaan seperti itu di kota besar adalah barang langka. Tahun-tahun awal di kota raya adalah masa terberat dalam hidup Raka. Tapi justru di masa itu ia belajar banyak tentang nilai kerja keras, pentingnya kejujuran, dan bahwa peluang sering datang dari arah yang tidak terduga. Ia belum sukses. Jangankan sukses, untuk makan 3 kali sehari saja masih perjuangan. Tapi ia sudah tidak sama seperti saat pertama kali datang ke kota ini. Luka dari hinaan Pak Darto memang masih membekas, tapi kini ia mulai membangunnya menjadi bahan bakar. Raka belum tahu, beberapa pertemuan yang tampaknya biasa saja akan menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Salah satunya adalah ketika ia bertemu seorang pedagang tua yang kelak menjadi mentornya. Pagi itu, pasar besar kota raya seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk. Raka baru saja selesai membantu Pak Anwar menurunkan peti buah, keringatnya mengalir deras.
Saat ia sedang istirahat sambil minum dari botol bekas air mineral, matanya tertuju pada seorang pria tua yang duduk di kursi lipat di depan lapak sembako besar. Pria itu berpakaian sederhana, kemeja polos yang sudah memudar warnanya, celana kain, dan topi lusuh. Tapi dari cara orang-orang menyapanya dengan hormat, Raka tahu pria ini bukan pedagang sembarangan. "Raka, sini sebentar," panggil Pak Anwar sambil menunjuk ke arah pria tua itu. "Kenalin, ini Pak Surya. Beliau pemilik lapak ini dan beberapa kios lain di pasar. Orangnya banyak bantu anak-anak muda yang mau kerja." Pak Surya tersenyum ramah. "Kamu yang sering bantu angkut barang di sini ya? Saya sering lihat." Raka mengangguk pelan. "Iya, Pak. Kerja apa saja yang ada." Pak Surya menatap Raka lama, seperti sedang menilai. "Kamu mau kerja tetap? Bayarannya nggak besar di awal, tapi kalau rajin, saya bisa ajarin dagang." Itu tawaran yang langsung membuat mata Raka berbinar. Selama ini ia bekerja serabutan tanpa kepastian. Punya pekerjaan tetap, apalagi bisa belajar dagang, terdengar seperti peluang yang terlalu berharga untuk dilewatkan. "Iya, Pak. Saya mau," jawabnya tanpa ragu. Hari-hari Raka di kios Pak Surya dimulai sebelum matahari terbit. Ia membantu menata barang, memeriksa stok, dan mencatat pesanan. Awalnya, pekerjaannya hanya fisik, mengangkat karung beras, memindahkan minyak goreng, menyusun mie instan. Tapi perlahan, Pak Surya mulai mengajarinya cara menghitung modal, menilai kualitas barang, dan menentukan harga jual. "Dagangan itu bukan cuma soal untung rugi," kata Pak Surya suatu sore sambil mengisi buku catatan. "Kamu harus tahu kapan beli, kapan jual, dan bagaimana bikin pembeli balik lagi." Raka mendengarkan dengan saksama. Dunia dagang yang selama ini ia lihat dari luar, kini terbuka lebar di depannya. Ia mulai mengerti bahwa bisnis bukan hanya tentang menjual barang, tapi juga membangun kepercayaan. Pak Surya juga sering mengajak Raka ke gudang besar di pinggiran kota, tempat ia membeli barang dalam jumlah banyak untuk didistribusikan ke pasar-pasar kecil di sekitar kota raya. Di sana, Raka belajar mengenal rantai pasokan, dari pabrik, ke distributor, ke pengecer, hingga ke pembeli akhir. "Kalau mau untung besar, jangan cuma jadi penjual di lapak," ujar Pak Surya sambil menunjuk truk yang sedang memuat beras. "Jadilah orang yang mengatur aliran barang. Itu kuncinya." Kata-kata itu menancap dalam di pikiran Raka. Ia mulai membayangkan suatu hari bisa punya gudang sendiri, mengirim barang ke banyak toko. Dari gaji yang tidak seberapa, Raka tetap menyisihkan sebagian untuk ditabung. Ia hidup hemat, makan sederhana, tidur di los pasar yang diizinkan oleh Pak Surya, dan jarang mengeluarkan uang untuk hal yang tidak penting. 5 tahun berjalan, perubahan Raka terlihat jelas. Badannya lebih berisi, wajahnya lebih segar, dan yang paling penting, pikirannya jauh lebih terbuka. Dari seorang gembel yang hanya tahu memungut sisa makanan, kini ia mengerti strategi harga, waktu beli barang, dan cara negosiasi dengan pedagang. Dengan tabungan dan sedikit pinjaman dari Pak Surya, Raka memberanikan diri membuka usaha kecil, menjual kebutuhan pokok ke pedagang keliling dan warung-warung di kampung sekitar. Awalnya hanya pakai satu motor tua dan keranjang besar di belakangnya. Ia mengantar gula, minyak goreng, dan mie instan ke pembeli-pembeli tetap. Bisnis itu berkembang pelan tapi pasti. Dalam 2 tahun, ia sudah punya 3 motor dan 2 orang karyawan. Setahun kemudian, ia menyewa gudang kecil di pinggiran kota. Jumlah pelanggan bertambah, termasuk beberapa pasar tradisional yang dulu bahkan tidak meliriknya. Suatu sore, saat ia menutup buku catatan di gudangnya yang kini berisi tumpukan karung beras dan dus mie instan, Raka duduk sebentar sambil memandang langit. Ia teringat pada pasar kecil di kota asalnya, pasar tempat ia dulu diusir dan dihina. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini sudah bercampur dengan rasa bangga. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Dan entah kenapa, hati kecilnya mengatakan bahwa suatu hari ia akan kembali ke pasar itu. Bukan sebagai pengemis, bukan sebagai buruh angkut, tapi sebagai pemilik.
10 tahun sudah berlalu sejak Raka meninggalkan pasar kecil itu. Waktu telah mengubah hampir segalanya dalam hidupnya. Ia kini memiliki 3 gudang besar, belasan kendaraan pengangkut, dan ratusan pelanggan toko di berbagai daerah. Dari anak jalanan yang dulu tak punya apa-apa, ia menjelma menjadi salah satu pengusaha distribusi barang kebutuhan pokok yang disegani. Namun, ada satu hal yang belum berubah. Ingatan tentang pasar tempat ia tumbuh sekaligus terluka. Pasar itu masih jelas di kepalanya. Lorong sempit, aroma bawang dan ikan asin, kios-kios kecil dengan pintu kayu, dan suara riuh para pedagang. Termasuk satu suara yang tak pernah ia lupakan, Pak Darto. Suatu sore, saat duduk di kantornya, Raka menerima laporan dari tim surveinya. Pasar kecil itu sedang mengalami kemunduran. Banyak toko sepi, beberapa ruko dijual murah karena kalah bersaing dengan minimarket yang mulai masuk ke wilayah itu. Raka menatap peta pasar yang dibawa stafnya. Ia tersenyum tipis. Beli semua ruko yang dijual, tapi lewat nama perusahaan lain. Jangan ada yang tahu itu milik kita, katanya pelan. Kembali ke pasar itu untuk pertama kalinya setelah 10 tahun membuat dada Raka berdegup kencang. Ia datang bukan dengan pakaian lusuh seperti dulu, melainkan dengan kemeja rapi dan sepatu kulit. Mobilnya berhenti di ujung jalan, lalu ia berjalan kaki menyusuri lorong pasar. Banyak wajah asing, tapi ada juga yang masih ia kenal meski sudah menua. Beberapa pedagang menatapnya heran, mungkin mengira ia pejabat atau pembeli besar. Tak ada satupun yang mengenalinya sebagai bocah gembel yang dulu tidur di emperan. Raka berhenti di depan toko kelontong besar tempat dulu ia diusir habis-habisan. Pintu kayunya mulai kusam, catnya terkelupas, dan di bagian dalam tampak rak-rak yang kosong. Ia menatapnya lama, mengingat kata-kata tajam yang dulu dilontarkan Pak Darto. Lorong demi lorong ia lewati, mengamati setiap ruko yang sepi. Melalui perantara, ia membeli satu demi satu. Pemilik lama senang karena akhirnya ada yang mau membeli. Pedagang sekitar tidak curiga karena nama pembelinya bukan Raka, melainkan perusahaan distribusi yang tak mereka kenal. Dalam waktu 6 bulan, hampir setengah dari ruko di pasar itu sudah menjadi milik Raka. Tapi ia tidak mengubah banyak hal. Ruko-ruko itu tetap disewakan, sebagian dibiarkan kosong untuk direnovasi. Ia ingin mengatur langkahnya pelan-pelan. Suatu hari, saat sedang memeriksa renovasi salah satu ruko, Raka melihat sosok yang pernah ia kenal dari jarak jauh. Badan itu masih besar, tapi tidak setegap dulu. Rambutnya memutih di sisi, langkahnya agak pincang. Pak Darto. Raka memperhatikannya. Dari obrolan pedagang yang lewat, ia mendengar kabar bahwa toko tempat Pak Darto bekerja sudah menurun penjualannya. Pemilik toko hendak menjualnya, dan kabarnya, Pak Darto terancam kehilangan pekerjaan. Raka tidak menghampiri. Ia memilih menunggu. Waktunya belum tiba. Malam itu, di kantornya, Raka membuka map berisi daftar ruko yang sudah dibelinya. Di antara daftar itu, ada satu nama yang paling ia perhatikan. Ruko tempat dulu ia diusir. Sebentar lagi, transaksi pembelian akan selesai. Dan ketika itu terjadi, ia akan menjadi pemilik sah tempat yang dulu menjadi sumber lukanya. Namun, anehnya, yang ia rasakan bukanlah dendam membara seperti yang ia bayangkan dulu. Lebih banyak rasa lega, bahkan sedikit iba. Hidup telah mengajarinya bahwa membalas hinaan dengan kebencian hanya akan membuat hati tetap kotor. Tapi memberi kesempatan, mungkin itu yang akan membuat perbedaan. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar dengan mobil bak terbuka yang mengangkut beberapa bahan bangunan untuk renovasi. Pedagang-pedagang mulai membicarakannya. Penasaran siapa pria berwajah tegas yang bolak-balik memeriksa ruko-ruko kosong itu. Di depan toko kelontong besar itu, Raka berhenti. Ia memandangi pintu kayu tua itu sekali lagi. Dalam hati ia berkata, "Waktu akan mempertemukan kita, Pak Darto. Tapi kali ini, bukan aku yang diusir, melainkan aku yang menentukan siapa yang bisa tinggal." Pagi itu, udara di pasar kecil terasa berbeda. Beberapa pedagang sedang berbisik-bisik membicarakan kabar yang baru saja tersebar.
Toko kelontong besar di tengah pasar itu resmi dijual kepada investor baru. Pemilik lama akan pindah keluar kota, dan semua karyawan akan diberhentikan. Pak Darto duduk di kursi reot di dalam toko, memandang kosong ke arah pintu. Umurnya sudah di atas 60, lututnya sering nyeri, dan penglihatannya tak lagi setajam dulu. Pekerjaan ini satu-satunya yang ia punya. Jika kehilangan, ia tak tahu harus mencari nafkah dari mana. Sore itu, ia memberanikan diri bertanya pada salah satu tukang bangunan yang sedang merenovasi ruko dekat pasar. "Kamu tahu nggak siapa yang beli toko ini?" "Katanya sih perusahaan besar dari kota," jawab tukang itu. "Kalau mau kerja, coba aja langsung ke kantornya. Saya dengar mereka lagi butuh orang buat ngurus ruko yang dibeli." Kabar itu seperti memberi secercah harapan. Malamnya, Pak Darto pulang, merapikan kemeja satu-satunya yang masih layak pakai, dan menyiapkan dokumen seadanya. Besok ia akan datang ke kantor investor itu untuk melamar kerja. Kantor yang dimaksud berada di pusat kota kecil itu, menempati bangunan 2 lantai yang modern. Papan namanya bertuliskan, PT Mandala Distribusi Nusantara. Pak Darto tiba pagi-pagi, duduk di ruang tunggu sambil memegang map lusuh berisi ijazah SMP dan surat pengalaman kerja. Setelah menunggu setengah jam, seorang resepsionis memanggilnya. "Silakan, Pak. Pemilik perusahaan ingin bertemu langsung." Pak Darto mengangguk dan masuk ke ruangan luas di ujung lorong. Meja besar dari kayu jati berdiri di tengah. Di belakangnya ada rak penuh buku dan beberapa penghargaan bisnis. Seorang pria duduk dengan punggung menghadap pintu, memeriksa dokumen. "Silakan duduk," kata pria itu tanpa menoleh. Suaranya terdengar tenang. Pak Darto duduk perlahan. "Terima kasih, Pak. Saya datang mau melamar kerja. Saya sudah lama kerja di toko kelontong, jadi saya bisa urus stok, jaga kasir, atau angkut barang. Saya..." Pria itu menutup dokumen, lalu berbalik. Tatapan mereka bertemu. Pak Darto terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Wajah di depannya, begitu familiar, tapi juga jauh berbeda dari yang ia ingat. "Pak Darto," kata pria itu dengan nada datar namun sopan. "Lama sekali kita tidak bertemu." Hening panjang mengisi ruangan. Pak Darto memandang lekat-lekat. Matanya berusaha mencari jejak masa lalu di wajah yang kini jauh lebih rapi, berwibawa, dan penuh percaya diri. Lalu ia ingat. Anak muda kurus, berambut acak-acakan, baju compang-camping, yang dulu sering duduk di depan tokonya. "K.A. Raka?" Suara itu keluar pelan, hampir berbisik. Raka tersenyum tipis. "Iya, Pak. Saya Raka. Gembel yang dulu Bapak usir." Wajah Pak Darto pucat. Tangannya gemetar. Map yang ia pegang jatuh ke lantai. Saya nggak tahu. Saya nggak nyangka." Raka bangkit dari kursinya, berjalan perlahan mendekat. "Bapak tidak perlu minta maaf sekarang. Yang sudah terjadi, biarlah jadi bagian dari masa lalu. Tapi saya ingat betul kata-kata Bapak hari itu. Dan justru karena kata-kata itulah saya ada di sini sekarang." Pak Darto menunduk. "Saya malu, K.A. Saya dulu angkuh. Saya pikir saya lebih baik dari orang lain." Ternyata, suaranya serak, tak sanggup melanjutkan. "Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua, Pak," kata Raka pelan. "Tapi hari ini, Bapak akan mendapatkannya." Pak Darto mengangkat kepala, bingung. "Maksudnya?" Raka tersenyum. "Saya punya 1 ruko kosong di pasar itu. Bapak akan kelola. Saya akan berikan modal awal, barang dagangan, dan 2 orang karyawan. Keuntungan bersihnya untuk Bapak. Tidak ada cicilan, tidak ada sewa." Pak Darto terbelalak. "Tapi, kenapa? Setelah apa yang saya lakukan?" Raka menatapnya dengan mata yang tenang. "Karena saya tidak mau jadi seperti orang yang pernah menghina saya. Karena saya ingin membuktikan, luka bisa menjadi berkah." Air mata jatuh di pipi Pak Darto. Ia berdiri, lalu menunduk dalam-dalam.
Terima kasih, K.A. Saya tidak pantas. Semua orang berhak diberi kesempatan, Pak, jawab Raka. Hening kembali memenuhi ruangan, tapi kali ini bukan hening yang menekan, melainkan hening yang melepaskan beban bertahun-tahun di hati keduanya. Seminggu kemudian, pasar kecil itu gempar. Di tengah lorong utama, ruko besar yang selama ini kosong kini dibuka kembali. Di depan pintunya, berdiri Pak Darto dengan seragam sederhana, dibantu 2 karyawan muda. Rak-rak penuh barang baru, beras, gula, minyak goreng, mie instan, semua rapi dan lengkap. Pedagang dan pembeli berkerumun. Kok bisa Pak Darto buka toko lagi? Tanya seseorang. Pak Darto hanya tersenyum, menunduk sedikit. Ia tak menceritakan seluruh kisahnya. Tapi yang ia tahu, ruko itu miliknya untuk dikelola, modalnya sudah disiapkan, dan semua datang dari satu orang, Raka. Sore itu, Raka datang, berjalan santai di antara lorong pasar. Banyak pedagang menyalaminya, sebagian bertanya siapa dia sebenarnya. Raka hanya menjawab singkat, orang yang dulu pernah di sini. Sebelum pergi, ia menepuk bahu Pak Darto. Jaga baik-baik, Pak. Jadikan ini berkah, bukan beban. Pak Darto mengangguk, matanya berkaca-kaca. Pasar itu mulai hidup kembali. Dan kisahnya menyebar. Tentang seorang gembel yang kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk memberi. Karena kadang, kemenangan terbesar adalah saat kita bisa membalas luka dengan kebaikan.